Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada sore yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Radha Yendra SSI MSc, tentunya bersama Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Kita selalu akan berbagi pengajaran, pengabdian, dan pengabdian masyarakat. Nah, seperti janji kita kemarin ketika kita membahas Amount Extreme Storm Rainfall Modeling, terutama bagaimana caranya mengambil data maksimum dalam setiap storm, itu telah kita bahas pada pendahuluan Amount Extreme Storm Rainfall Modeling. Kita sudah bahas kemarin bahwa pemodelan storm rainfall ini berbeda dengan pemodelan rainfall ekstrim. Jadi ada rainfall extreme modeling, ada storm rainfall modeling. Kalau dia extreme rainfall modeling, dia berbasis data maksimum tahunan. Karena dia menetapkan ekstrim itu berdasarkan prinsip blok maksimum blok. Jadi andaikan setiap tahun itu sebagai blok, maka maksimum hujan dalam setiap tahun dia akan jadikan sebagai konsep untuk mendapatkan data ekstrim. Berbeda halnya dengan Amount Extreme Storm Rainfall Modeling. Pemodelan hujan ekstrim rainfall ini berdasarkan kepada storm. Jadi dalam setiap storm yang terjadi, kita ambil maksimumnya. Oke, maksimum amount, maksimum diff. Jadi terserahlah apa namanya. Yang penting konsepnya, jika ada hujan yang tidak hujan berterusan disambut dengan hujan, maka hujan tersebut menjadi storm. Dalam setiap storm itu ada maksimum amount-nya, itu yang kita ambil. Seperti pada teori yang telah kita bahas sebelumnya, kalau kita mau review sedikit, di sini ada konsep yang telah kita perbaiki, ada beberapa di sini kalau kita lihat setelah tak hujan yang panjang, oke, di mana bulatan putih ini tak hujan atau data hujannya 0, lalu disambut lagi dengan hujan, nampak di sini hujan. Nah, yang putih 2 jam ini masih terkategorikan satu storm, karena dia pemisah storm itu 7 jam minimal. Jadi yang dikatakan maksimum adalah amount yang paling tinggi. Jadi 21 yang paling tinggi, maka 21 ini menjadi ya ekstrim, data ekstrim pertama. Lalu seterusnya diikuti lagi dengan storm yang kedua, tak hujan yang berterusan. Nih tak hujan terusan, oke. Nih tak hujan berterusan, terus ketemu lagi hujan, maka yang ekstrimnya adalah yang 11, terus tidak hujan lagi berterusan, ketemu lagi hujan, ada 5 duration, 5 jam hujan di sini, maka yang paling tinggi 8 ini adalah ekstrim kedua, terus ketemu lagi hujan selama 5 jam, maka yang 23 ini menjadi ekstrim, dan seterusnya tak hujan lagi, dan ketemu satu hujan sebagai contoh dari apa yang ingin kita capai pada praktikum kali ini. Nah, apa yang akan kita capai adalah bagaimana menghasilkan suatu pemrograman R untuk mengeluarkan data ekstrim untuk setiap storm. Jadi dalam program itu pastinya nanti kita akan mendapatkan storm dulu, baru dalam setiap storm itu kita pilih yang maksimumnya sebagai data awal untuk melakukan pemodelan. Jadi kalau tidak ada data awalnya, bagaimana kita melakukan pemodelan? Tentu tidak bisa.
kita lakukan pemodelan. Jadi nanti datanya berupa data yang putih ini nanti 0, ada 0, ada 0, 0, 0, 0, 0, seterusnya menandakan tidak hujan. Lalu 12, 6, 9, 2, 1, 3, 0, 0, 3,4, 1, 2, dan seterusnya. Jadi data itu yang kita gunakan, kita akan coba buktikan betulkah nanti dengan program tersebut dapat memunculkan ekstrim pada storm pertama itu 21, oke. Ekstrim pada storm kedua itu nanti adalah 11, dan ekstrim pada storm ketiga itu adalah 8, ekstrim pada storm keempat itu 23, dan ekstrim pada storm berikutnya adalah 0,1. Jadi ini program yang akan kita tuju untuk sebagai persiapan dalam memodelkan amount extreme storm rainfall modeling. Jika datanya sudah terpenuhi, nah maka dapat nanti kita akan bahas pemodelan yang digunakan biasanya adalah generalized extreme value dan generalized Pareto. Oke, seperti biasa, kalau kita bercerita mengenai distribusi atau fungsi densitas peluang, maka yang akan kita dapatkan tentu adalah parameternya, uji yang terbaik, dan seterusnya. Oke, kita coba lihat apa yang kita bahas. Kita stop screen dulu. Kita ambil program kita share. Kita ambil program kita, basic. Ini R kita share R. Nah, ini R kita. Jadi datanya yang seperti kita bahas tadi, ini data yang kita katakan tadi tidak hujan yang berkepanjangan tadi, yang di awal 0000, terus ketemu hujan, ketemu storm. Nah, ini storm pertama. Dalam storm pertama itu kita katakan tadi 12 adalah ekstrim yang kita ambil. Lalu pada storm kedua nanti di sini 11. Pada storm yang ketiga di sini adalah nanti 8. Lalu pada storm yang keempat, ini yang storm yang keempat nanti adalah 23, dan nanti storm yang kelima adalah 0,51. Nah, ini bahasa programnya. Dapat dilihat di sini, datanya itu kita sebut sebagai data B, lalu kita sebut alur data B ya. Kalau alur itu mesti dibuang ya buang saja, tidak masalah. Cuman saya ingin menyelaraskan dengan program-program yang ada. Lalu alur saya beri nama XX, D sama dengan 7, telah kita jelaskan. Maksudnya kemarin adalah untuk memastikan bahwa data yang tidak hujan maksimum minimum itu 7 masih dihitung sebagai storm, tapi setelah lebih dari 7 dia storm yang lain. Oke, ini programnya DTX function, ini ZZ RLE. RLE kita tahu adalah jika terdapat seri bilangan maka dia akan mencoba memisahkan antara bilangan yang sama dengan jumlah masing-masing bilangannya. Oke, kita lihat kecanggihan program ini dalam menghasilkan storm yang kita inginkan. Nanti kita ada dua program. Program pertama kita sebut dengan program data DTX. Lalu setelah DTX ini nanti kita akan nampak di sini berapa storm yang ada. Lalu nanti baru kita munculkan program kedua, data ekstrim setiap storm tadi. Jadi ada dua program. Yang pertama kita pilih dulu, coba kita jalankan programnya biar nampak. Kita bagi dua saja, Windows vertically. Nah, kita run. Kita coba run untuk program yang pertama. Oke, kita runkan. Nah, ini program kita telah jalan. Coba kita lihat DTX itu apa. Kita coba lihat DTX, datex. Jadi kalau kita lihat datex, itu isinya apa? Nah, di sini nampak ada 5 storm ya. Ini storm 1, lalu ada
storm 2, ini dia 2 dan seterusnya, dan ada storm terakhir storm 5. Jadi program ini kalau kita lihat dia akan pertama mengeluarkan amount hujan pada storm pertama. Jadi storm pertama itu tadi ada 12, ada 6, ada 9, ada 21, ada 3, ada 0 tadi karena dia 2 jam masih dalam satu storm. Oke, 3,412 dan seterusnya di sini 2 nih ada storm karena kita tadi memanggil FF4 dan NN itu adalah ini FF1 storm, sedangkan FF2 itu adalah amount-nya. Nah, jadi kita lihat luar biasa program ini. Langkah pertama dia akan menunjukkan amount setiap storm. Jadi storm 1 ini maknanya angka 1 ini menunjukkan storm 1. Jadi kita katakan tadi ada 5 storm. Maka setiap storm dia akan keluarkan amount. Nah, program kedua nanti baru memilih setiap angka 1 atau storm 1 ini yang maksimum berapa. Jadi kalau kita lihat, kita vertikal balik, kita jalankan program kedua kita, Extreme Storm. Ini dia. Kita run Extreme Storm kita. Oke, run. Nah, ini Extreme Storm. Kita panggil kembali Extreme Storm itu. Kita coba besarkan dulu. Kita copy saja di sini, kita copy. Lalu kita paste. Kita hapus function. Kita hapus. Kita enter. Nah, ini ketahuan. Storm 1 ekstrim 21,0. Storm 2 ekstrim 11,0. Storm 3 ekstrim 8, storm 4 ekstrimnya 23, storm 5 ekstrim 0,1. Jadi kalau begitu, program yang kita miliki ini, jadi rekan-rekan di rumah yang melihat program, nanti silakan mencoba. Ini adalah program seperti yang kita bahas tadi, DTX ini tadi adalah program untuk menghasilkan storm untuk setiap amount untuk setiap storm. Lalu program kedua, ini X-Storm ini adalah mengambil. Di sini ada bahasa I, data I, storm ke I. Nah, jadi ada storm C itu 1 sampai N storm. Jadi N storm ini kalau kita panggil berapa jumlah N storm, kita run, kita lihat di konsol. Nah, ini ada 5 storm. Cocok, ada 5 storm. Jadi kalau begitu, program-program yang kita jalankan ini setelah fix untuk menghasilkan berbagai variabel ekstrim, untuk menghasilkan data ekstrim storm. Jadi ada 2 program, sekali lagi, mana rekan di rumah dapat menyimak nanti. Ini program pertama, DTX, ini dia, sampai di sini. Ini merupakan program untuk mendapatkan, mengeluarkan amount untuk setiap storm. Jadi kalau kita contohkan tadi seperti pada konsol, ini tadi, nah ini dia. Jadi ada 1, ini storm 1, storm 1, storm 1, storm 1, storm ke-1, storm ke-1, storm ke-1, storm ke-1. Nah ini amount. Nah jangan heran di sini ada 0. Tadi kita lihat pada storm ke-1, ada 2 jam tak hujan. Nah, makanya ada masuk di sini. Nah, ini storm kedua, storm kedua, storm kedua, storm kedua. Storm kedua ada 3 amount. Storm ketiga ada 4 amount, ada 5 amount storm ketiga. Storm keempat juga ada 5 amount. Dan storm kelima hanya 1 amount saja. Lalu program berikutnya untuk X-Storm ini adalah mengambil untuk setiap ekstrim dalam satu storm. Jadi ini dia yang kita inginkan. Data ekstrim amount inilah nanti yang akan kita cobakan untuk menghasilkan data. Untuk kita coba menghasilkan pemodelan dengan menggunakan distribusi
GEV dan Generalized Pareto. Nah, kalau kita coba lihat yang lain, jadi kalau kita coba lihat yang lain, program R, Storm, mana satu lagi, Storm Extreme, satu lagi program ini di Storm Extreme. Nah, ini Storm Radio Institute, open. Nah, ini untuk data yang kita coba run, ini data yang realnya, Windows, konsol. Nah, ini data realnya. Data di salah satu stasiun hujan di Malaysia, kalau kita panggil data data B-nya enter. Nah, ini datanya sangat panjang sekali. Datanya sangat panjang sekali. Nah, di sini ada data setiap jam -99 ini missing, missing. Ini data sesungguhnya yang kita peroleh, kita coba kita ambil hits data B, hits data B. Nah, ini hit kita, data itu dari tahun 70, ini bulan 7, ini tanggal. Dan ini -99 itu maksudnya data missing, data hilang. Kalau kita mau lihat data terakhir, tail data B, maka data itu sampai tahun 2008. Jadi Anda bayangkan kalau data itu dari tahun 70 sampai tahun 2008. Maka kita akan coba menggunakan program yang tadi, kita bersihkan data dulu. Datanya kita bersihkan dulu menjadi data B. Artinya data yang besar, yang kecil dari 0 itu kita jadikan 0. Karena asumsinya data hilang itu boleh diganti dengan 0. Karena kita beranggapan data 0 adalah yang terbesar paling banyak dalam data setiap jam. Maka sangat besar kemungkinan bahwa data missing itu adalah tak hujan. Itu alasannya. Jadi data B ini kita bersihkan. Kita bersihkan data B, lalu kita run kembali. Kita lihat konsol kita. Nah, ini data B kita. Kita lihat hit data B kembali. Hit data B. Enter. Nah, datanya sudah seperti data numerik biasa, seperti data yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau keseluruhannya data B itu, nah ini dia keseluruhannya. Nah, ini banyak sekali datanya sampai 233.841. Ini datanya, data yang telah kita bersihkan. Lalu kita kembali ke form, ke data STOM tadi. Ini dia. Kita run kembali datanya Alor. Kita lihat. Ini program yang telah kita jalankan tadi. Ini kita run kembali. Kita run. Oke, kita lihat ke konsol. Ops, ini datanya. Kita modifikasi dulu sedikit. Karena dalam program ini data terakhir itu harus berupa hujan. Data terakhir harus berupa hujan. Nah, kita harus modifikasi sedikit dulu. X itu menjadi storm
Maka data ini kita data B ke stem, maka data XX itu XX di sini C XX, 0.1 karena program ini ampuh kalau data itu diakhiri dengan hujan. Nah, nanti prosesnya kalau mau dihilangkan ya hilangkan saja program yang pertama. Kita run lagi, kita run kembali XX kita. Kita coba run, kita run. Oke. Kita kembali konsol, oke jalan datanya, kita coba data X kita copy, kita letak di sini. Data X. Nah, oh ini tadi masih manggil yang lama ya. Kita coba dulu, masih yang lama, kita ulang kembali. Kita jalankan data kita, data B kita jalankan. Lalu kita bersihkan. Udah jalan. Kita bersihkan datanya. Kita run. Oke. Oke, run. Windows Console. Nah, ini telah kita jalankan. Baru kita masuk ke Storm. Kita masuk ke Storm kita. Alor tadi kita sebut data B. Oke, alor data B. Lalu XX-nya 0,1. Oke, kita run. Nah, ini telah data XX kita bukan lagi data di awal. Kita coba lihat XX. Wah, ini XX kita sekarang sudah datanya sudah 233.842. Baru kita boleh menjalankan program kita. Oke, kita jalankan program kita. Kita coba lihat hasilnya. Run. Konsol. Kita ambil data X kita, copy. Kita di sini paste, kita enter. Nah, ini dia banyak sekali stomnya sampai 5.243. Jadi yang 5.662 ada 5.262 ini stom yang sama. 5.262 nanti program akan memilih satu yang maksimum dari stom yang ke 5.262. Sama halnya dengan 5.260 di sini ada beberapa. Tapi kalau 5.259 hanya satu amount dalam stom yang ke 5.219. Kalau untuk melihat jumlah stom kita pakai nstom, kita lihat nstom kita. Ya benar, ternyata jumlah stom adalah 5.263. Nah, nstom ini benar akan sangat penting karena untuk di program kedua, ini program kedua, kita memerlukan data stom itu 1 sampai nstom. Makanya kita harus definisikan dulu nstom. Lalu kita run ekstrimnya stom kita. Oke, kita run. Oke, kita kembali lagi ke konsol kita. Kita panggil extreme stom. Kita jalankan extreme stom kita. Copy. Pak di sini pasti. Lalu kita functionnya kita push dulu untuk menjalankan program. Enter. Dia lagi proses, lagi memilih yang maksimum dalam setiap stop. Kita tunggu saja. Semoga dia dapat melaksanakan dengan baik fungsinya. Data-data frame, data X. Oke. Kita wait ya. Oke, dapat bahwa inilah stom tadi. Ini stom. Oke, 0,1 untuk stom yang ke 5.263 tadi kita lihat ada 0,1. Oke. Yang 5.262 ada 12. Yang 5.261 ada 0,5. Jadi tadi 0,1 ini adalah data untuk mengamankan program.
Jadi bisa dihilangkan nanti di yang data 0,1. Jadi kalau kita lihat heat misalnya, kalau kita lihat heat apa yang dimunculkan oleh extreme storm ini, kalau kita lihat apa yang dimunculkan, kita coba panggil heat. Ini kita coba panggil heat. Oh, dia langsung dia akan mengeluarkan semuanya kembali. Tapi tak apa, program kita sudah ready untuk digunakan, luar biasa. Oke, sangat baik sekali program ini. Kita telah berhasil menghasilkan suatu program yang sangat luar biasa. Dolar hasil kita panggil hit untuk Extreme Storm 1. Oh, dia masih memanggil juga yang sama. Jadi ada ini dia. Jadi storm kita itu yang kita ambil yang 6 saja. Ada storm, ada extreme storm amount. Nah, inilah kita inginkan yang kolom kedua. Jadi kalau untuk memanggil kolom yang kedua, kita coba panggil kolom yang kedua. Satu, kita panggil kolom yang kedua. Untuk mengambil yang extreme amount saja, enter. Kita ambil yang kolom kedua saja sebagai syarat data untuk melaksanakan penelitian menghasilkan model. Jadi kita tunggu sebentar, dia apa yang akan dia lakukan. Memang datanya besar, jadi juga wah ini dia. Jadi data seperti ini sudah bisa kita jalankan. Nah ini dia nih. Udah bisa nih estim storm 17,8, 11,2, 0,5, 2,9 dari data extreme storm tadi. Jadi data ini sudah fix, sudah oke untuk dijalankan. Oke, jadi mana rekan-rekan sekali lagi yang mau penasaran mau lihat program, kita buka kembali. Nah, ini dia ada 2 program tadi. Program pertama, program untuk mengeluarkan amount setiap storm sampai di sini. Dengan 2 hasil, data X tadi adalah amount untuk setiap storm, sedangkan N storm adalah jumlah storm. Lalu baru yang program kedua, untuk menghasilkan yang paling maksimum dalam setiap storm. Oke. Saya rasa apa yang kita lakukan perbincangan tadi pada kesempatan kali ini sangat luar biasa sekali. Kita sudah mampu untuk mengekstrak 2 hal. Yang pertama, kita sudah mempunyai ilmu untuk mengeluarkan variabel storm. Amount kah, durasi kah, intensity kah. Yang kedua, kita sudah berhasil mengeluarkan nilai ekstrim atau yang paling maksimum untuk setiap storm. Oke. Tentu saja saya Dr. Rado Yendra SSI MSc dari dari Rado Institute sangat berbahagia sekali dapat berbagi ilmu ini bersama Anda. Semoga bermanfaat bagi Anda, dapat melaksanakan tesis, atau skripsi, atau riset artikel yang akan dipubliskan. Jika ada datanya untuk setiap jam, maka saya akan bersenang hati sekali jika rekan-rekan memiliki data hujan setiap jam untuk di Indonesia, untuk di kawasan manapun. Saya sangat berbahagia sekali jika dihubungi untuk ikut terlibat dalam melaksanakan penelitian bagaimana memanfaatkan data hujan skala singkat yang ada di negara kita ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja. Saya Dr. Ratu Yendra undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.